Ya, saya hanya tambahkan sehubungan dengan pensyahadatan tadi, mengakui Allah satu-satunya, keesaan Allah, lalu Muhammad adalah utusan. Lalu disinggung juga ada syahadat versi Ibrahim. Nah, dan ada juga syahadat dalam perjanjian baru. Namun pada saat itu yang mengakui dirinya sebagai utusan adalah Yesus itu sendiri, yang terdapat pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya, dan aku adalah utusan. Aku, Yesus, adalah utusan. Sehubungan dengan syahadat tadi, ada dua hal. Pertama, satu Allah, dan utusan. Yang kedua utusan, yang pertama satu Allah. Nah, di sini Yesus mengakui bahwa dia adalah utusan, bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena pada Yohanes pasal 13 ayat 13 disebutkan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu. So, akulah dia, guru dan Tuhan. Nah, mari kita gali dalam bahasa asli. Guru dan Tuhan. Guru didaskalos, Tuhan kurius, artinya rabi, junjungan, dan tuan, bukan Tuhan. Jadi bahasa asli, bahasa Yunani, kurius artinya tuan dan bukan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan bukan Tuhan? Karena kata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tuh dan yang. Tuh yang. Ini adalah sesembahan yang tinggal di surga. Dan seringkali sahabat-sahabat kita, Buddha dan Hindu itu percaya hal ini. Percaya adanya Tuhan. Kalau mengikuti pengakuan Yesus bahwa dia adalah utusan, berarti dia bukan Tuhan. Ya, cuman dalam Alkitab itu sudah disebut Tuhan Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus. Ada dua hal lagi, dua tokoh yang menyatakan bahwa dia itu adalah bukan Tuhan. Jadi selain Yesus sendiri ada dua hal, dua tokoh. Yang pertama, Allah sendiri menyatakan bahwa dia bukan Tuhan. Dan kedua, perwakilan gereja Tuhan di dunia ini yaitu Petrus, Rasul Petrus. Dia katakan dia bukan Tuhan. Kita temukan di mana? Kita temukan pada Yesaya pasal 43
ayat 10 dan 11. Ya, sebutkan akulah Tuhan. Sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah yang dibentuk. Berarti Allah sendiri menyatakan bahwa hanya satu. Lalu Petrus Petrus mengungkapkan pada dialog antara Yesus dengan Petrus. Matius 16 ayat 16 disebutkan begini, ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Lalu Yesus bilang begini, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Dalam bahasa Yunani Kristos. Kristos artinya yang diurapi. Pengertian yang diurapi, yang dilantik untuk menjadi hamba Allah, menjadi Rasul Allah, diutus untuk mengerjakan apa yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus sendiri bilang begini, aku tidak bisa menghakimi diriku sendiri, tetapi apa yang aku sampaikan itu berasal dari Allah. Seperti contoh gini, dan ini juga para sahabat-sahabat saya, teman-teman saya pendeta mengungkapkan, ini dia Yesus sebagai Allah, karena dia ungkapkan begini, sebelum Ibrahim ada, aku telah ada. Nah, yang berbicara itu adalah roh yang diutus oleh Allah yang ada di dalam Yesus. Seperti Yesekiel, dia mendengar suara dari Allah, lalu dia bernubuat kepada bangsa Israel. Nah, demikian apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah berasal dari Allah. Seperti contoh gini, aku mengampuni dosa, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, aku akan datang kedua kali. Nah, walaupun dia telah pergi ke surga, tetap dia di dalam kekuasaan roh Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di Kolose pasal 3 ayat 3, kita telah mati, artinya roh kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam Allah. Jelas sekali. Maksudnya, walaupun Yesus sudah dalam bentuk roh di sorga, tetap dia di dalam kekuasaan Allah itu sendiri. Nah, ungkapan saya ini juga yang membawa saya untuk masuk Islam, karena tauhid. Ya, karena kan disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan ini diyakini, bahkan itu merupakan syahadat orang Yahudi. Dengarkanlah, hei Israel, Allahmu Tuhan Esa. Begitu juga Rasul Paulus teguhkan, satu iman, satu Tuhan. Nah, ketika ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Hukum Taurat sendiri, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ya,